Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, stambuk F2211886. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas semester pendek mata kuliah Perkembangan Arsitektur 2, yakni hubungan dari sudut pandang sejarah, struktur, dan perkembangan arsitek, mulai dari yang pertama arsitektur modern awal, yang kedua arsitektur Art Nouveau dan arsitektur modern atau material beton, yang ketiga arsitektur rasionalisme atau Destige dan arsitektur Art Deco, yang keempat arsitektur fungsionalisme dan arsitektur kubisme, yang kelima arsitektur metabolisme dan arsitektur organik, yang keenam arsitektur brutalisme dan monumentalisme, dan yang terakhir yakni arsitektur postmodernisme. Pembahasan pertama kita masuk di arsitektur modern awal. Mulai dari sejarah, dalam kurun 1880 sampai 1890 terjadi semacam revolusi industri kedua dalam bentuk rasionalisasi dan penggunaan mesin secara besar-besaran. Timbulnya sistem fabrikasi di mana sebagian besar unsur bangunan dibuat di pabrik. Penggunaan mesin-mesin teknologi, baja tuang dan sebagainya memungkinkan pembangunan hanya dalam waktu relatif singkat. Struktur arsitektur modern awal, sistem konstruksi kolom lengkungan, bidang parabolik atau hiperbolik, bentang lebar, dan lain-lain menuntut adanya ketepatan dan perhitungan teknik struktur yang kompleks dan rumit, bagian dari teknologi modern. Terus perkembangan arsitektur modern awal berkembang pertama kali di Eropa. Kemudian selanjutnya arsitektur Art Nouveau. Sejarah arsitektur ini adalah gerakan seni dekoratif dan arsitektur yang lahir dan berpusat di Eropa Barat, sehingga gerakan ini dimulai pada tahun 1880-an sebagai reaksi menentang penekanan sejarah pada karya-karya seni pertengahan abad ke-19. Struktur arsitektur ini terinspirasi oleh berbagai struktur dan bentuk alami, bukan hanya bunga dan tanaman, tetapi juga garis lengkung. Para arsitek berupaya untuk melakukan harmonisasi dengan lingkungan alam. Kemudian arsitektur Art Nouveau berkembang pertama kali terjadi di Belgia dan menyebar ke Eropa sampai Amerika dengan nama yang berbeda, seperti Jugendstil di Jerman, Vienna Session di Australia, Stile Liberty di Italia, Modernista di Spanyol, dan Glasgow School di Inggris. Selanjutnya arsitektur modern atau material beton. Sejarahnya adalah suatu istilah yang diberikan kepada sejumlah bangunan dengan gaya karakteristik yang mengutamakan kesederhanaan bentuk dan menghapus segala macam ornamen. Karakter ini disinyalir pertama muncul pada sekitar tahun 1900. Pada tahun 1940, gaya ini telah diperkuat dan dikenali dengan gaya internasional dan menjadi bangunan yang dominan untuk beberapa dekade dalam abad ke-20 ini. Kemudian strukturnya kolom lantai dasar, dena yang terbuka, jendela horizontal, fasad tanpa blok struktur, dan juga atap yang fungsional. Kemudian perkembangan arsitektur ini merupakan gaya arsitektur statis yang berkembang pada masa pra-industrial sebagai bentuk dari revolusi dari gaya arsitektur tradisional. Gaya arsitektur ini biasanya dikaitkan dengan gaya arsitektur yang berkembang pada era 1920-an hingga 1950-an. Kemudian selanjutnya arsitektur rasionalisme atau Destige. Sejarahnya timbul gaya arsitektur rasionalisme ini akibat dari kekecewaan para arsitek terhadap cara-cara ataupun paham kubisme dan konstruktivis. Oleh karena itu, para arsitek mengadopsi kedua paham tersebut untuk memperoleh keseimbangan dan keteraturan pada keseluruhan rancangan, berkembang pada awal abad ke-20 di Eropa. Kemudian strukturnya, penggunaan bahan-bahan baru dan struktur yang kelihatan pada struktur tutupan atap yang datar, proses yang sederhana, kaca-kaca besar, dan menutupi permukaan internal ruang bangunan dan bentuk bangunan yang mengikuti fungsi. Kemudian perkembangan arsitektur ini adalah arus arsitektur yang sebagian besar dikembangkan dari Italia di tahun 1920-an sampai 1930.
Kemudian selanjutnya yakni arsitektur Art Deco. Sejarah arsitektur yang satunya adalah karena kelahiran Art Deco terjadi di antara dua perang dunia, yaitu antara tahun 1920 sampai dengan 1939. Periode setelah itu yaitu sekitar tahun 1950-an. Kemudian struktur arsitektur Art Deco yakni ziggurat, bangunan yang berbentuk melengkung, bangunan Art Deco yang memiliki atap yang datar, penggunaan gelas blok atau balok-balok kaca digunakan secara ekstensif sebagai pengganti jendela. Kemudian perkembangan arsitektur ini banyak diterapkan di berbagai macam bidang seperti eksterior, interior, mebel, fashion, lukisan, poster, seni grafis, perfilman, hingga perhiasan. Gaya ini mengalami puncak popularitas pada tahun 1920 hingga 1939. Kemudian yang selanjutnya yaitu arsitektur fungsionalisme. Sejarahnya dalam pandangan arsitektur modern 1910 sampai 1940-an terjadi perubahan dalam pola dan konsep keindahan arsitektur, di mana keindahan timbul semata-mata oleh adanya fungsi dari elemen-elemen bangunan. Oleh karena itu, aliran ini disebut sebagai arsitektur fungsionalisme atau rasionalisme berdasarkan rasio pemikiran yang logis. Kemudian struktur, bahan seperti baja tempa dan kaca mulai menggantikan peran batu, beton, dan kayu sebagai material pokok struktur utama bangunan. Besi sebelumnya hanya berfungsi sebagai elemen-elemen sambungan konstruksi saja, sementara kaca penggunaannya terbatas pada pengisi daun jendela. Kemudian perkembangan arsitektur modern fungsionalisme diwarnai dengan anti pada pengulangan bentuk-bentuk lama dengan teknologi baru yakni beton bertulang dan baja, dan pada awal abad ke-20 terjadi perubahan besar, radikal, cepat, dan revolusioner dalam pola berpikir. Kemudian yang selanjutnya yaitu arsitektur kubisme. Sejarah merupakan salah satu langgam modern yang muncul pada tahun 1907. Arsitektur kubisme adalah suatu aliran atau langgam dalam seni rupa dari penyederhanaan bentuk-bentuk alam secara geometris atau berkotak-kotak. Arsitektur aliran kubisme terinspirasi dari seni lukis yang muncul dan mulai berkembang pada tahun 1910 sampai 1914 di Paris. Strukturnya menggunakan beton bertulang. Perkembangan arsitektur mula-mula di Prancis antara tahun 1907 sampai 1920-an. Kubisme berasal dari seni lukis yang tidak hanya membuat bentuk dan warna dalam dimensi ruang, tetapi juga dimensi waktu. Menyajikan lukisan tidak hanya dari satu sudut pandang yang lazimnya dalam lukisan tradisional, tetapi dalam berbagai sisi, termasuk sisi yang seharusnya tidak terlihat dalam lukisan. Kemudian selanjutnya yaitu arsitektur metabolisme. Sejarahnya arsitektur metabolisme Jepang lahir pada saat Jepang World Design Conference 1960. Gerakan ini dipimpin oleh Kenzo Tange sebagai mentor dan Kisho Kurokawa sebagai pemimpin gerakan, kemudian Kiyonori Kikutake dan Fumihiko Maki sebagai anggotanya. Selain itu, murid Tange Arata Isozaki turut berpartisipasi juga dalam gerakan ini walaupun secara formal bukan merupakan anggota metabolis. Kemudian struktur menyederhanakan objek menjadi mirip dengan bentuk geometris, hidung seperti segitiga, siku seperti trapesium, dan lain sebagainya. Mengeksplorasi bentuk terbuka, membiarkan ruang mengalir melalui bentuk, memadukan latar belakang ke objek di depannya. Kemudian perkembangan arsitektur metabolisme adalah gerakan modern arsitektur yang berasal di Jepang dan paling berpengaruh di tahun 1960-an, kira-kira dari akhir 1950-an hingga 1970-an awal. Selanjutnya kita masuk di arsitektur organik. Sejarah yaitu arsitektur organik telah lama ada dan mulai populer pada sebelum memasuki abad ke-21, tepatnya pada tahun 1920-an. Bersamaan dengan datangnya era modern, arsitektur organik mencuatkan nama seorang arsitek asal Wisconsin, Amerika Serikat, yakni Frank Lloyd Wright ke permukaan dunia arsitektur pada tahun 1930-an. Kemudian struktur arsitektur organik biasanya menggabungkan kombinasi objek yang berat dan besar serta struktur yang lebih ringan. Objek yang besar biasanya menyatukan bangunan ke tanah dudukannya seperti batang pada pohon, sementara kanopi yang ringan memberikan perlindungan tanpa membuat orang di bawah merasa tertekan atas tembok-tembok besar. Kemudian perkembangan arsitektur organik
Penggunaan konsep dalam arsitektur sudah berlangsung semenjak awal peradaban manusia. Arsitektur vernakular primitif menggunakan material lokal dan sederhana dengan struktur dan bentuk yang berasal dari alam. Kemudian selanjutnya arsitektur brutalisme. Sejarahnya atau arsitektur ini berkembang dari tahun 1950-an hingga pertengahan tahun 1970-an dan merupakan kelanjutan dari pergerakan arsitektur modernis pada awal abad ke-20. Strukturnya berupa kaca, batu bata, baja, dan batu kasar. Perkembangannya sendiri mulai populer dan berkembang sejak tahun 1950-an sampai tahun 1970-an. Ia muncul setelah gerakan arsitektur modern pada awal abad ke-20. Kemudian selanjutnya masuk di arsitektur monumentalisme, yakni sejarah arsitektur ini berasal dari seni rupa Mesir kuno dan kehidupan masyarakat Hindu. Arsitektur ini adalah aliran yang berpijak dari karya rupa simbolisme dalam bentuk sederhana, kemudian mengalami perubahan menjadi wujud hiasan atau pralambang yang berkembang pada awal abad ke-19 hingga abad ke-20. Strukturnya menggunakan rangka beton dan sebagainya. Perkembangan arsitekturnya sendiri mengadopsi berbagai perkembangan arsitektur dari zaman Yunani sampai dengan sekarang. Dengan demikian, arsitektur monumental memiliki ruang lingkup yang cukup luas sehingga perkembangannya selalu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir yakni arsitektur postmodernisme. Sejarahnya mulai lahir pada era tahun 1960-an sebagai bentuk reaksi perlawanan terhadap nilai minimalistik, formalitas, dan kekurangan fasilitas dalam gaya arsitektur modern yang berkembang saat itu. Nilai yang dimaksud ini bisa terlihat dari gaya arsitektur arsitek Le Corbusier dan Ludwig Mies van der Rohe. Struktur menggunakan struktur yang berat dan besar agar dapat menopang bangunan dengan baik. Perkembangan arsitektur postmodernisme ini pada akhir era 1990-an, arsitektur postmodern berkembang lebih jauh dan terbagi ke dalam berbagai aliran dengan perbedaan pendekatan seperti high-tech architecture, arsitektur neoklasik, dan gaya arsitektur dekonstruktivisme. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.